Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penurunan identitas trigonometri. Yang lalu kan kita sudah pelajari identitas trigonometri itu ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Terus ada juga eh, kosekan kuadrat X dikurang kotangan kuadrat X itu sama dengan 1. Dan ada juga apa ya? Ada juga sekan kuadrat X dikurang tan kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, ini sudah kita pelajari waktu pertemuan terakhir. Nah, sekarang yang saya mau fokuskan adalah kalau misalnya kita dapatkan sebuah sudut yang tidak berada di sudut istimewa. Kan kita sudah pelajari kalau misalnya sin 30 derajat itu kan nilainya setengah. Oke. Nah, kalau pertanyaannya sekarang sin 15 derajat itu berapa? Nah, ini kan tidak berada di sudut istimewa. Nah, contoh lagi, kalau misalnya dia sin 60 derajat, ini kan setengah akar 3. Tapi kalau pertanyaannya sin 75 derajat, itu berapa? Ini kan tidak di sudut istimewa. Nah, jadi kalau kita perhatikan 15 derajat ini kita bisa dapatkan dengan cara 45 derajat kita kurangi dengan 30 derajat. Atau bisa juga 15 derajat ini kita dapatkan dari 60 derajat dikurang 45 derajat. Nah, berarti kita bisa tuliskan kalau yang contohnya yang ini, kalau contohnya yang ini tadi, yang ini ya, yang ini. Berarti kita bisa tulis sin 15 derajat itu sama dengan sin 45 derajat kurang 30 derajat. Oke. Begitu pula yang ini, yang sin 75. Sin 75 ini kalau kita tuliskan kan bisa ditulis seperti ini. 75 derajat itu sama dengan 45 derajat ditambah 30 derajat. Atau sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 ditambah 30 derajat. Oke. Dan saya geser dulu. Jadi di sini kita bisa tulis seperti ini. 30 derajat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara kita untuk menghitung nilai sin 15, sin 75, dan nilai sudut-sudut yang lain yang dia tidak masuk ke dalam sudut istimewa. Dengan cara ini kan kita dapatkan ini bentuknya dan ini bentuknya. Baik, langkah pertama adalah kita masuk ke sebuah segitiga. Jadi di sini misalkan ada segitiga sembarang yang saya gambar. Segitiga sembarang. Oke, sorry, kurang lurus ya. Sini segitiga sembarang. Dan di sini titik tingginya saya garis di sini titik tinggi. Nah, di sini siku-siku. Dan kita misalkan di sini titiknya A, sini B, sorry. Sini A, B, C, segitiga ABC ya. Terus sini titik tingginya kita misalkan D. Lalu, di depan sudut A, itu kita bisa misalkan dengan A. Ini ya, A. Di depan sudut B, kita misalkan dia dengan B kecil. Nah, untuk sudut C di sini kita bisa misalkan dia dengan untuk segitiga yang ini, segitiga ACD itu kita bisa misalkan dia di sini dengan X, terus yang di sebelah sini yang DCB kita misalkan dengan Y. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC itu kita bisa gunakan rumus luas segitiga ABC itu sama dengan di sini kan ada sisi, sisi, terus di sini sudut. Oke. Jadi ada dua sisi yang mengapit sudut ini, sisi-sisi sudut. Berarti kita bisa tulis setengah dikali sisi yang ini AC
dikali sisi CB dikali sin C. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau mencari segitiga ABC. Nah, ini kan bisa kita tuliskan seperti ini ya. Setengah, kan AC itu kita misalkan tadi dengan B. Terus CB, sisi CB itu kita misalkan tadi dengan A. Terus dikali sin C. Oke. Nah, terus di sini kita bisa tuliskan. Oke, saya geser dulu. Jadi, di sini saya bisa tulis setengah dikali A dikali B. Ini kan bisa dibalik ya. B kali A itu sama aja dengan A kali B. Terus sin C, di sini sudut C itu kita tadi sudah tuliskan X dengan Y. Jadi kita bisa tulis sin X ditambah Y. Ini kan kalau dijumlah berarti sama aja dengan sudut C. Kita simpan dulu untuk yang ini. Jadi yang pertama, untuk luas segitiga ABC, kita dapatkan ini ya. Untuk yang pertama. Oke, itu. Nah, selanjutnya kita mau mencari segitiga ACD. Luasnya, luas segitiga ACD dengan luas segitiga DCB. Oke. Sini saya akan ambil ulang ini. Oke, lalu saya copy. Terus saya pastekan di sini. Saya geser ke atas. Oke. Nah, kita fokus di segitiga yang sebelah sini. Segitiga A, C, D. Nah, di sini kan ada sudut X. Ya, sudutnya X. Nah, berarti kalau kita mau mencari nilai dari sin X, berarti sisi depan, berarti sisi AD dibagi dengan sisi miringnya, atau B, dibagi dengan B. Nah, atau kita bisa tuliskan, kalau kedua ruas kita kali dengan B, jadi kedua ruas kita kali dengan B itu jadinya seperti ini ya. Berarti B sin X itu sama dengan AD per B kali B. Ya kan? Jadi di sini kita kedua ruas kita kali dengan B. Ini kan habis ya. Jadi sisa di bawah B sin X itu sama dengan AD. Oke. Jadi kita dapatkan nilai dari AD. Nah, terus kalau kita mau mencari cos Y ini ya, cos Y berarti sisi sampingnya itu kan CD. CD kita bagi dengan sisi miringnya itu kan CB, atau di sini kan kita misalkan dengan A. Berarti kalau kedua ruas ini kita kali dengan A seperti yang sebelah sini. Jadi di sini tertulis seperti ini ya. Jadi A dikali cos Y itu sama dengan CD dibagi A dikali A. Nah, ini kan A dibagi A bisa dicoret. Jadi kita dapatkan A cos Y itu sama dengan CD. Nah, untuk mencari segitiga ACD, luas segitiga ACD, itu kita bisa dapatkan dengan cara 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini kan alasnya itu AD. Ya kan? AD. Terus tingginya itu CD. Nah, kita tadi sudah dapatkan nilai AD dengan nilai CD. Jadi kita bisa substitusikan. Jadi kita dapat sini setengah dikali AD itu B sin X. Terus CD itu A cos Y dikali A cos Y. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Setengah dikali A B
sin X cos Y. Oke. Kalau perkalian, posisinya itu kalau diubah seperti ini, dibalik dan sebagainya itu sama saja nilainya. Oke, ini ke depan, ini ke belakang, itu sama saja. Oke, sekarang kita fokus di segitiga yang satunya. Segitiga D, C, B. Segitiga yang ini. Nah, di sini kan ada sudutnya ya. Sudutnya itu sudut Y. Oke, kita fokus di situ. Nah, untuk mencari nilai dari sin Y, jadi sin Y itu kan sisi depan sudut itu DB, DB dibagi sisi miringnya, itu kan A. Atau kita bisa tuliskan seperti tadi, kedua ros kita kali dengan A, jadi di sebelah sini, sebelah kiri itu A sin Y sama dengan DB. Kan A-nya sudah habis ya, A kali A, A bagi A habis. Nah, berarti kita sudah dapatkan nilai dari DB. Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai dari cos X. Cos X itu kan berarti sisi samping. Itu kan sisi sampingnya CD. CD dibagi sisi miringnya AC atau B kecil. Nah, kalau kedua ros kita kali dengan B, di ros kiri menjadi B cos X sama dengan CD. Nah, sekarang untuk mencari luas segitiga dari DCB, luas segitiga DCB itu kita bisa gunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Ini kan sama dengan setengah, alasnya kan DB. DB, terus tingginya itu CD. Nah, kita dapatkan tadi DB dengan CD. Nilainya itu kita ganti, jadi DB menjadi A sin Y, yang ini. Terus dikali CD itu B cos X. B cos X. Atau kita bisa tuliskan setengah dikali A B sin Y cos X. Oke, jadi seperti itu. Nah, karena kita sudah dapatkan luas segitiga DCB, luas segitiga ACD, itu kan seperti ini. Saya buat slide baru. Jadi di sini saya hapus dulu ya, yang tidak dibutuhkan. Oke, jadi kita tadi sudah dapatkan luas segitiga ABC, itu kan dapatnya berapa tadi? Setengah kali AB sin X tambah Y. Jadi di sini setengah AB sin X tambah Y. Nah, terus kita dapatkan tadi di sini juga luas segitiga ADC, luas segitiga ACD itu setengah dikali AB sin X cos Y. Terus yang satunya luas segitiga DCB, luas segitiga DCB itu sama dengan setengah dikali AB, ini ya, setengah dari kali AB sin Y cos X. Oke, kita akan hapus yang di bawah. Kalau kalian perhatikan di bagian sini, luas segitiga ABC itu sama saja dengan, jadi saya bisa tulis seperti ini ya, luas segitiga ABC itu kan sama saja dengan luas segitiga ACD, oke, luas segitiga ACD, kita tambah dengan luas segitiga DCB, oke. Kan luas segitiga ABC kita dapatkan yang ini, kita tulis ulang. Jadi di sini setengah AB sin X ditambah Y sama dengan luas segitiga ACB yang ini. Jadi setengah AB sin X cos Y. Oke. Dan ditambah. Nah,
Terus di sini luas segitiga DCB itu kan yang ini. Berarti 1/2 AB sin Y cos X. Kalau kalian perhatikan, di ruas kiri ada setengah AB. Di ruas kanan ada juga setengah AB, ada juga setengah AB. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi, setengah AB sin X tambah Y itu sama dengan setengah AB kita keluarkan. Karena kan di sini di ruas kanan sama-sama memiliki setengah AB. Jadi, tersisa sin X cos Y ditambah sin Y cos X. Oke, jadi analoginya itu seperti ini supaya kalian tidak bingung. Kalau kita misalnya punya AB ditambah AC, itu kita bisa tuliskan A-nya dikeluarkan, lalu B ditambah C. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, kita lanjut di sini. Karena di ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama memiliki setengah AB, itu kita bisa coret. Oke. Jadi ceritanya itu seperti ini analoginya. Kalau kita punya AB sama dengan AC, ini kan kalau kita tuliskan itu sama saja dengan A-nya ini. Kalau kita, kalau kedua ruas kita kali dengan 1/A. Oke, atau kedua ruas kita bagi dengan A sama saja. Itu kan dapatnya B sama dengan C. Jadi ini juga karena sama-sama setengah AB, atau kita bisa langsung coret saja di sini. Itu kan sama. Nah, jadi setengah AB dengan setengah AB yang di ruas kanan ini, itu kita bisa coret. Nah, sisanya adalah sin X ditambah Y itu sama dengan sin X cos Y ditambah apa? Sin Y cos X. Atau kita bisa tulis seperti ini. Sama dengan sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Ya kan? Ini kan kalau saya balik, itu kan sama saja dengan ini. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Yang ini ya. Oke, saya buka yang baru. Jadi kita sudah dapatkan rumus dari sin X ditambah Y itu sama dengan sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini tuh kalau X-nya di sini, berarti di sini X-nya. Di sini juga X-nya. Kalau di sini Y, berarti Y-nya itu di sini dan di sini. Cara untuk mudah mengingatnya adalah kalau sin X tambah Y, berarti sin cos, cos sin. Oke, seperti itu lebih mudahnya. Dan urutannya itu tidak pernah berubah. Jadi selalu berurut. X dulu baru Y. X dulu baru Y. Jadi sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan rumus yang lain. Kan tadi judulnya adalah penurunan identitas trigonometri. Dan ini sebenarnya kita akan singgung di materi yang lain. Oke. Jadi, yang ini kan kita dapatkan sin X tambah Y. Nah, bagaimana kalau misalnya sin X dikurang Y? Nah, ini kita bisa dapatkan dengan cara sin X ditambah min Y. Oke, jadi seperti itu. Jadi, kan tadi kita dapatkan sin X tambah Y. Jadi, rumusnya itu sin X cos, kan di sini jadi min Y. Jadi, di sini minus Y. Ditambah cos X sin minus Y. Ingat kembali, kalau misalnya nilai dari cos Y
cos min Y itu sama saja dengan apa? Cos min Y, dan di sini adalah sin. Nah, di pembagian kuadran itu yang positif di kuadran kedua hanya sin ya. Jadi di sini semua yang positif, di sini hanya sin yang positif, di kuadran ketiga hanya tan yang positif, di kuadran keempat hanya cos yang positif. Nah, sekarang kalau di sini cos min Y. Jadi cos min Y karena dia di kuadran kedua berarti nilainya adalah negatif. Jadi negatif cos Y. Nah, kalau dia sin Y, sin min Y, itu karena dia di kuadran kedua, nilai sinnya berarti kita bisa tuliskan dia positif. Jadi sin Y, sorry. Sepertinya tidak seperti itu ya. Sin yang negatif berarti oke. Kalau jadi sorry saya keliru ya. Jadi saya hapus. Nah, kalau sudutnya negatif, ini kan sudutnya negatif, itu berarti kalau di kuadran putarannya itu searah jarum jam. Oke, kalau dia sudutnya positif itu kan berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam itu sudutnya negatif. Kalau berlawanan jarum jam dia sudutnya positif. Nah, di sini cos Y, cos min Y itu kan dia di kuadran keempat ya. Oke, kuadran keempat. Jadi nilai dari cos min Y itu sama saja dengan cos Y karena di kuadran keempat yang positif adalah cos. Sedangkan kalau dia sin min Y yang ini itu kan dia di kuadran keempat dan hanya cos yang positif, berarti nilai dari sin minus Y itu sama dengan minus sin Y. Makanya kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi sin X cos min Y-nya itu sama dengan cos Y. Jadi kita bisa tulis cos Y. Nah, terus ditambah cos X. Kan tadi sin minus Y itu sama saja dengan minus sin Y. Jadi kita dapatkan sin X cos Y. Oke. Cos X dikali minus sin Y jadi minus cos X sin Y. Nah, jadi kita dapatkan untuk rumus dari sin X dikurang Y itu sama dengan sin X cos Y ditambah, bukan tambah ya, kurang cos X sin Y. Atau kalau kalian mau mudah mengingatnya, bisa kalian tulis seperti ini. Sin X plus minus Y sama dengan sin X cos Y plus minus cos X sin Y. Jadi kalau dia tambah, berarti di sini juga tambah. Kalau di sini kurang, berarti dia juga kurang. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita dapatkan rumus yang ini. Nah, sekarang ini kita akan gunakan untuk menjawab soal yang tadi. Nah, kan tadi kita mau cari sin 15 derajat. Itu sama saja dengan sin berapa? Sin, kita ambil yang ini atau yang ini terserah ya. Nilainya itu sama. Kita coba ambil yang 45 kurang 30. Jadi di sini sin 45 dikurang 30 derajat ya. Ingat derajatnya. Nah, kalau di sini kurang, berarti kita gunakan yang kurang. Jadi sin 45 cos 30 derajat kurang
cos 45 derajat sin 30 derajat. Nah, sin 45 derajat itu kan setengah akar 2, terus dikali, ini kali ya, cos 30 derajat itu kan setengah akar 3, kurang cos 45 derajat setengah akar 2, dikali sin 30 derajat itu setengah. Jadi kita dapatkan di sini setengah dikali setengah itu kan 1/4. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Kurang setengah kali setengah 1/4 akar 2. Karena di sini sama-sama 1/4, ini juga 1/4. Oke. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. 1/4 kita keluarkan, akar 6 dikurang akar 2. Oke, seperti itu. Nah, terus soal yang kedua tadi ada sin 75 derajat. Ini kita bisa dapatkan dengan cara sin 45 derajat tambah 30 derajat. Jadi kita tuliskan seperti ini. Sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Itu sama saja dengan kalau dia tambah, berarti kita gunakan yang tambah. Oke, jadi di sini sin 45 derajat cos 30 derajat tambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Jadi sin cos cos sin. Yang kita ambil adalah yang tambah. Nah, ini kalau kita selesaikan sama dengan sin 45 derajat itu kan setengah akar 2, cos 30 derajat itu setengah akar 3, tambah seperti yang tadi ya. Di sini cos 45 derajat itu setengah akar 2 dikali sin 30 derajat itu setengah. Ini kita dapatkan sama ya perkaliannya. Jadi 1/4 akar 6, yang membedakan hanya di sini operasinya tambah. Di sini tambah 1/4 akar 2, atau kita bisa sederhanakan seperti ini. 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Oke. Jadi kita dapatkan nilai dari sin 15 derajat tadi itu adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Terus sin 75 derajat itu kita dapatkan 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya Nah, kalau misalnya kita dapatkan soal yang bentuknya seperti ini. Kalau dia sin 55 derajat cos 10 derajat, oke, dikurang cos 55 derajat sin 10 derajat, itu dapatnya berapa? Kalau kalian perhatikan, ini kan sin cos cos sin. Dan di sini kurang. Berarti sama saja kalau kita tuliskan dia seperti ini. Jadi sin, karena di sini adalah 55, sini 55, terus yang satunya di sini 10, terus sini 10. Jadi kita bisa tuliskan dia seperti ini. 55 derajat, karena di sini kurang ya. Berarti dikurang 10 derajat. Oke. Jadi tulisnya itu seperti ini. Ini kan sama saja dengan 55 derajat dikurang 10 itu kan 45 derajat. Nilai dari sin 45 derajat itu setengah akar 2. Oke. Jadi biasanya di soal UTBK ya, atau di contoh-contoh soal dari turunan persamaan trigonometri itu kadang bentuknya seperti ini, kadang juga bentuknya seperti ini. Oke, jadi kalian harus pandai-pandai melihat soalnya. Oke, seperti itu. Dan satu lagi contoh mau saya kasihkan ke kalian. Jadi contoh yang lain itu kalau kita punya soal bentuknya seperti ini.
di sini. Kalau kita punya soal sin X cos 15 derajat dikurang cos X sin 15 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Nah, kira-kira berapakah nilai X yang memenuhi? Maka nilai X yang memenuhi pada interval kalau dia batasnya itu dari 0 derajat X 360 derajat. Oke, ini batasnya. Nah, cara pertama kita cek sin cos cos sin dan di sini kurang. Berarti kita gunakan rumus yang sin kurang ya. Dan di sini kan X dengan 15 derajat. Jadi kita bisa tulis X dikurang 15 derajat. Itu kan nilainya sama dengan setengah akar 2. Jadi setengah akar 2. Nah, di sini nilai X-nya itu ada banyak kemungkinan. Kita cek sin berapa yang nilainya 1/2 akar 2. Itu kan berarti sin X dikurang 15 derajat. Kalian ingat di soal kita yang waktu bahas tentang persamaan trigonometri. Berarti di sini sin 45 derajat. Nah, berarti kita bisa tuliskan X dikurang 15 derajat itu sama dengan, ingat, rumus persamaan sin. Berarti alfa 45 derajat ditambah 360K. Oke, atau kan kalau di perkalian itu seperti saya bilang tadi, K kali 360 itu sama saja dengan 360K. Ini juga salah satu cara supaya kalian bisa mudah ingat rumus-rumus dari persamaan trigonometri. Nah, terus di sini ingat juga K itu adalah elemen bilangan bulat. Oke. Jadi K ini bacanya elemen bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari 0, kalau ke kanan itu 1, 2, dan seterusnya. Terus kalau ke kiri itu min 1, min 2, dan seterusnya ke kiri. Oke, ingat. Kalau bilangan bulat. Baik, di sini alfa dengan 180 kurang alfa. Ya kan, itu rumusnya untuk persamaan sin. Tambah 360K. Ini kita bisa selesaikan yang di dalam dulu ya, 15 derajat. Ini kita selesaikan jadi 45 derajat tambah K kali, 360K. Terus ini 180 derajat kurang 45, itu kan 135 derajat tambah 360K. Ini derajat ya. Ingat, jangan lupa derajatnya. Baik, ini kalau kita selesaikan, 15 derajatnya itu pindah ruas menjadi tambah ya. Jadi X itu sama dengan 60 derajat ditambah K kali 300, kebiasaan ya. 360K. Terus yang sebelah sini, kalau kita tambah 15 jadi 150 derajat tambah 360K. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kita substitusi nilai K sama dengan 0, oke, jadi caranya untuk memudahkan kalian, pertama selalu mulai dengan 0. K-nya sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, berarti kita dapatkan 60 derajat dengan 150 derajat. Kalau dia K-nya 1, kalau K-nya 1 itu kan berarti sudah lewat. Berarti kita tidak masukkan. Berarti tidak memenuhi. Kalau K-nya min 1, itu sudah tidak masuk juga di interval. Oke. Jadi yang memenuhi hanya 60 derajat dengan 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya, jadi nilai X yang memenuhi, jadi nilai X yang memenuhi adalah 60 derajat dan 150
derajat. Oke, seperti itu. Oke, kita cek sudah berapa menit. Oke, sudah 35 menit ya. Nah, sekarang saya mau kalian coba latihan soal. Oke, kalau mau kalian catat dulu silahkan. Di pause, lalu kalian catat. Oke. Nah, sekarang di sini untuk latihan kalian. Untuk latihan, silahkan kalian kerjakan ini. Nomor 1, kalau soalnya itu sin 165 derajat. Itu nilainya berapa? Titik-titik. Terus nomor 2, kalau soalnya itu berapa lagi ya? 90, 45. Oke, kita ambil saja yang mirip dengan yang ini. Gimana ya? Oke, sin X sin X tambah 15. Berarti kita ambil yang, oke, saya copy saja ini supaya lebih cepat. Atau saya tambah lagi satu contoh soal ya, supaya lebih banyak jenis atau varian soal yang bisa kalian lihat. Oke, satu lagi, saya kasihkan contoh soal. Kalau soalnya itu seperti ini. Jika sudut A dan B itu lancip, dan sin A itu 3/5, dan sin B itu 7/25, maka nilai dari sin A ditambah B itu adalah, oke, karena melihat juga waktu, sepertinya kita cukupkan saja dulu sampai sini. Mungkin ini di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, jadi untuk sementara kalian coba selesaikan saja dulu yang ini. Jadi saya ambil juga soalnya yang ini. Saya copy. Terus di sini saya paste. Di sini ya. Wait, di mana? Oh, di bawah ya. Jadi ini saya pindahkan dulu. Pindahkan ke atas. Sorry. Seleksi terus pindahkan ke atas. Oke. Yang membedakan adalah intervalnya itu kita pasang dia dari minus 180 derajat X 180 derajat. Lalu di sini saya ganti dia dengan setengah akar 3. Lalu di sini saya ubah dia menjadi tambah. Sini jadi tambah. Oke. Ya. Terus di sini kita ubah juga menjadi sin X cos berapa ya? Cos 10 derajat aja. Cos 10 derajat. Sini sin 10 derajat. Oke. Itu soal latihannya kalian. Dan silahkan kalian selesaikan lalu kirim catatannya di CP Telegram. Oke. Mungkin saja pertemuan kita hari ini. Jadi soal yang tadi itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, supaya kalian juga bisa melihat ada banyak varian dari soal-soal.
dan supaya kalian juga terbiasa menyelesaikan soal-soal dari persamaan trigonometri yang bentuknya seperti ini. Oke, jadi saya lupa juga judul dari materi kali ini adalah khusus dari judulnya itu jumlah dan selisih sudut pada sinus. Oke. Jadi jumlah dan selisih sudut. Kan tadi yang kita dapatkan itu penjumlahan, mana tadi? Penjumlahan, ini ya, penjumlahan dan selisih dari dua sudut. Oke, baik. Mungkin saja semoga bermanfaat. Ingat, latihan ini kalian kumpul paling lambat jam 3, oke, jam 15.00 WITA. Oke, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga setelah kalian menonton ini, dari awal sampai akhir, kalian tuliskan namanya dan kelasnya di kolom komentar video ini. Oke, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.